Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan menjelaskan mengenai siklus biogeokimia. Mari kita perhatikan bersama penjelasan Bu Dewi melalui PPT berikut. Apa itu siklus biogeokimia? Jadi teman-teman, setelah kemarin kita belajar mengenai ekosistem dengan komponen-komponennya, kemudian kalian juga membuat karya dari ekosistem kalian yang kalian amati yang berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan siklus biogeokimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu siklus biogeokimia. Ya, jadi siklus biogeokimia ini adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami siklus biogeokimia ini dengan harapan kalian bisa menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar tempat tinggal Anda. Kita akan membahas siklus yang pertama, yaitu siklus karbon dan oksigen. Kalau kita belajar siklus karbon, maka tidak akan lepas dari siklus oksigen. Karenanya siklus ini berlangsung secara bersamaan. Apa itu siklus karbon? Siklus karbon ini merupakan siklus di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Mari kita lihat bagaimana siklus ini berjalan. Kita awali dari proses fotosintesis. Karbon dioksida di udara dalam bentuk gas ini akan diserap oleh tumbuhan dalam mekanisme fotosintesis. Masih ingat bagaimana reaksi fotosintesis? Ya. Dari bahan CO2 dan H2O, kemudian tumbuhan akan mengolahnya menjadi glukosa. Kemudian glukosa akan disusun menjadi karbohidrat. Karbohidrat ini nanti akan dipecah lagi jadi glukosa untuk menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup. Karenanya komponen tumbuhan atau kalau dalam perairan itu ada alga, ini adalah komponen produsen, yaitu komponen biotik yang memproduksi makanan. CO2 dari yang sudah diubah bentuk menjadi makanan bagi tumbuhan ini nantinya akan berpindah ke hewan dan manusia sebagai konsumen. Maka ketika manusia atau hewan mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan melalui sayur-sayuran atau kalau hewan melalui rumput-rumputan, ada perpindahan materi karbon dan oksigen dari tumbuhan ke makhluk hidup, ke organisme. Kemudian ketika organisme ini, baik itu konsumen 1, konsumen 2, maupun konsumen 3 itu mengkonsumsi, maka ada perpindahan C dan O. Oleh organisme, C dan O dalam bentuk makanan ini nantinya akan dirombak kembali menjadi sumber energi untuk aktivitas pertumbuhannya. Kemudian dalam proses metabolisme, CO2 juga dibebaskan. Artinya ada pengembalian karbon dan oksigen kembali ke udara. Kemudian ketika organisme mati, akan menjadi bahan organik. Ya, organisme yang mati itu akan menjadi bahan organik, kemudian oleh komponen pengurai, akan diurai lagi menjadi CO2 di dalam tanah yang akan dibebaskan ke udara. Kemudian CO2 itu tidak hanya
merupakan produk dari respirasi saja, tetapi juga dari aktivitas industri. Dari aktivitas industri melalui pabrik-pabrik akan dihasilkan CO2 yang akan dilepaskan ke udara. Demikian juga dari aktivitas alami dari gunung berapi atau dari pembakaran bahan bakar fosil melalui kendaraan bermotor, ya, sepeda motor, mobil, itu CO2 juga akan dibebaskan. Yang menjadi masalah adalah jika kadar CO2 di atmosfer ini melebihi daya tumbuhan untuk bisa menyerap kembali. Nah, inilah nanti yang akan menimbulkan permasalahan, yaitu permasalahan global yang kita alami sekarang ini. Tetapi mengenai pemanasan global ini nantinya akan kita bahas di bab tersendiri, di bab berikutnya. Oke, kemudian kalau oksigen, ya bersamaan dengan proses respirasi ini oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis ini juga dimanfaatkan oleh semua organisme hidup untuk melakukan respirasi, di mana respirasi ini menghasilkan CO2. Demikian seterusnya untuk siklus karbon dan oksigen. Demikian juga untuk ekosistem yang di lautan. Sebagai komponen produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan laut dari komponen alga, ada alga merah, alga coklat, alga perang dan sebagainya, baik yang sifatnya makroskopis maupun mikroskopis itu berperan sebagai produsen. Kemudian melalui rantai makanan, ya fitoplankton atau produsen ini nanti akan dikonsumsi oleh zooplankton oleh konsumen berikutnya dan seterusnya, seperti halnya pada ekosistem darat, bahwa C dan O ini akan berputar melalui rantai makanan. Kemudian ketika organisme mati akan diurai menjadi CO2 kembali. Berikutnya kita bahas yang kedua, yaitu mengenai siklus air. Siklus air ini merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer kemudian ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses-proses yang disebut dengan kondensasi, kemudian presipitasi, kemudian ada transpirasi dan evaporasi atau penguapan. Jadi air itu akan selalu mengalami proses yang disebut dengan siklus hidrologi. Ya, diawali dari air yang ada di badan perairan, misalnya di sungai atau di laut, itu akan mengalami proses penguapan. Proses penguapan oleh badan perairan ini disebut dengan evaporasi. Sementara kalau proses penguapan atau keluarnya uap air ke awan, ke angkasa itu, kalau pada organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, ini prosesnya disebut dengan transpirasi. Evaporasi dan transpirasi ini akan menyebabkan peristiwa berikutnya, yaitu kondensasi. Kemudian kondensasi akan terbentuk awan, setelah jenuh maka akan mengalami presipitasi atau jatuhnya air ke darat. Kemudian air di badan perairan ini atau dalam mata air ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan digunakan dalam proses fotosintesis, menghasilkan makanan, makanan akan berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain. Demikian seterusnya, membuat suatu siklus, yaitu siklus hidrologi atau siklus air. Berikutnya yang ketiga adalah siklus fosfor. Siklus fosfor
Berbeda dengan siklus yang lain karena siklus fosfor ini tidak melibatkan atmosfer. Siklus fosfor disebut juga dengan siklus litosfer karena terjadinya melalui batuan. Nah, fosfor itu dimanfaatkan untuk apa bagi tumbuhan ataupun bagi manusia. Jadi kita mengkonsumsi fosfor ini dalam bentuk protein. Ya, dalam bentuk protein, kemudian dari protein ini akan dipecah menjadi asam amino yang mengandung fosfor. Kemudian asam-asam amino yang mengandung fosfor ini akan digunakan oleh tubuh kita menjadi penyusun komponen tulang, kemudian menjadi penyusun ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi yang siap pakai. Kemudian dimanfaatkan juga dalam pembentukan DNA atau asam nukleat. Bagaimanakah siklusnya? Jadi fosfor ini bisa diserap oleh tumbuhan itu jika dalam bentuk ion, yaitu ion fosfat atau PO4-3-min. Nah, tumbuhan bisa memperoleh sumber fosfat ini bisa melalui dua cara. Yang pertama secara alami dari sumber fosfat di bebatuan. Ini akan menjadi dalam proses pelapukan, baik itu secara kimia, fisika, atau biologi, akan menjadi pecahan batuan. Kemudian pecahan batuan ini akan menyebabkan terjadinya ini fosfat terlarut di dalam air. Kemudian fosfat akan mengendap, kemudian fosfat akan masuk dalam bebatuan dan tanah ini menjadi sumber fosfat di batuan. Kemudian sumber fosfat terlarut dalam air ini juga dimanfaatkan oleh komponen produsen air yaitu alga untuk membentuk asam amino yang mengandung P, yang mengandung fosfor. Kemudian fosfor ini akan beralih ke organisme lain atau berputar ke organisme lain melalui rantai makanan. Kemudian ketika hewan atau tumbuhan mati akan diurai oleh komponen pengurai, jamur dan bakteri menjadi fosfor lagi di dalam tanah. Demikian seterusnya untuk siklus fosfor secara alami. Kemudian sumber fosfat yang kedua adalah sumber fosfat dari aktivitas manusia, misalnya dari kegiatan pemupukan, pupuk yang mengandung senyawa P, misalnya pupuk NPK, itu P-nya dalam bentuk senyawa yang siap dipakai oleh tumbuhan, yaitu dalam bentuk senyawa fosfat atau PO4-3-min. Kemudian tidak semua fosfat ini juga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Ada yang mengalami proses yang disebut dengan leaching atau pelindihan, ya ikut bersama aliran air masuk ke badan perairan. Nah, di badan perairan nanti akan menjadi fosfat terlarut di dalam air. Berikutnya kita akan bahas mengenai siklus sulfur. Siklus sulfur ini siklus yang melibatkan perpindahan sulfur di dalam tanah yang berupa mineral, kemudian di udara yang berupa gas, dan di dalam organisme sebagai penyusun protein. Contoh-contoh asam amino yang mengandung sulfur misalnya ada aliin, alisin, itu yang terkandung dalam umbi lapis bawang merah. Jadi kalau kita mengkonsumsi bawang merah itu dalam masakan itu kita mendapatkan unsur sulfur ini. Nah, unsur sulfur ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan jika unsur sulfur ini berada dalam bentuk ion, yaitu ion sulfat atau SO4-2-min. Ya, sehingga ketika ion sulfat ini berada di tanah, dia akan menjadi sulfat terlarut di dalam tanah yang bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi, tumbuhan bisa menyerap unsur sulfur jika dalam bentuk ion SO4-2-min. Kemudian, ion sulfat yang sudah diserap ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk protein.
Nah, protein yang mengandung sulfur ini akan berpindah dari satu organisme ke hewan atau ke manusia melalui mekanisme rantai makanan. Kemudian ketika organisme mati akan diurai oleh komponen pengurai. Nah, oleh komponen pengurai, kemudian ini menjadi sulfat kembali. Nah, sebelum menjadi sulfat ini sebenarnya sumber sulfur yang besar itu ada di kawah-kawah gunung berapi. Ya, di kawah gunung berapi atau dari hasil aktivitas manusia, dari hasil pabrik itu juga mengandung sulfur dalam bentuk SO2 atau sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini nantinya oleh mikroorganisme akan diubah menjadi sulfat. Nah, sulfat ini nanti yang akan bisa diserap oleh tumbuhan. Demikian seterusnya untuk siklus sulfur. Bakteri yang berperan dalam proses pengubahan sulfur dioksida menjadi sulfat ini salah satu contohnya adalah bakteri Thiobacillus thiooxidans. Oke, sekarang kita bahas siklus yang paling rumit ya karena melibatkan banyak proses dan banyak konsep dalam hal ini. Istilah-istilah yang baru mungkin bagi kalian yaitu siklus nitrogen. Nitrogen di atmosfer ini merupakan senyawa yang melimpah. Tetapi keberadaannya ya ini merupakan gas yang sifatnya inert atau sulit bereaksi. Kenapa gas nitrogen ini sulit bereaksi? Karena kalau kalian sudah belajar kimia mengenai ikatan kimia ini ya, siklus atau unsur nitrogen ini adalah unsur yang memiliki elektron valensi 5. Sehingga untuk membuatnya stabil, dia harus mengambil 3 elektron dari senyawa N yang lainnya. Ya, sehingga membentuk gas N2 itu adalah membentuk ikatan senyawa rangkap 3. Nah, karena gas ini inert atau sulit bereaksi, ya maka yang bisa memecahkan ikatan rangkap 3 ini hanya organisme tertentu saja, yaitu dari komponen bakteri dan ganggang hijau biru. Itu kalau secara oleh organisme hidup. Kalau oleh kekuatan geofisika itu dari petir, kilat itu N2 baru bisa dipecah menjadi senyawa-senyawa yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Oke. Seperti ini gambaran singkatnya bahwa nitrogen di udara itu akan difiksasi ya, diikat oleh bakteri legum. Kemudian ada juga oleh bakteri yang hidupnya bebas. Kemudian proses ini menghasilkan amonium. Ya, kemudian amonium ini nantinya akan mengalami proses namanya nitrifikasi. Ya, proses nitrifikasi menjadi senyawa nitrat. Nah, dalam bentuk nitrat inilah tumbuhan baru bisa memanfaatkan unsur nitrogen. Kemudian nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat bagi tumbuhan ini nanti akan digunakan untuk membentuk protein. Kemudian senyawa atau unsur N ini akan berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan. Demikian seterusnya, kalau organismenya mati maka akan dipecah oleh komponen dekomposer yang berupa bakteri dan fungi menjadi amonium. Ini kalau di dalam tanah itu ada oksigen, maka yang terjadi adalah proses nitrifikasi. Kalau di tanah tidak atau kurang kandungan oksigennya, yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu denitrifikasi. D itu artinya penurunan atau seperti halnya degenerasi itu ya, penurunan. Ini denitrifikasi. Denitrifikasi yang harusnya sudah dalam bentuk nitrat, tetapi karena tidak ada oksigen, nitrat ini langsung nggak bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, tetapi langsung diubah menjadi gas nitrogen kembali. Oke, sekarang kita akan bahas secara rinci proses-proses yang terjadi pada siklus nitrogen.
Oke, proses yang pertama disebut dengan fiksasi nitrogen. Ya, fiksasi nitrogen. Jadi seperti yang Budaya bilang tadi bahwa N dalam atmosfer itu melimpah, tetapi karena N ini tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan, maka harus diubah dulu menjadi senyawa nitrat yang bisa diserap oleh tumbuhan. Ya, menjadi senyawa nitrat yang bisa diserap oleh tumbuhan. Bagaimana prosesnya? Yang pertama disebut dengan fiksasi nitrogen, yaitu proses pengikatan nitrogen. Fiksasi nitrogen ini bisa berlangsung melalui 4 cara. Yang pertama melalui fiksasi industri, ini dilakukan oleh industri-industri pupuk ya yang memanfaatkan gas nitrogen di alam untuk membuat pupuk. Kemudian yang kedua, proses yang kedua itu dari hasil simbiosis, yaitu antara simbiosis ganggang biru, misalnya Anabaena dalam tanaman paku Asolapinata, itu ada Anabaena, dia bisa mengikat nitrogen bebas. Sehingga tanaman Asolapinata itu kalau dia sudah mati bisa dimanfaatkan sebagai pupuk karena kaya nitrogen. Kemudian dalam tanaman pakis saji, ya Anabaena cicadae. Pakis saji itu nama ilmiahnya Cicas rumbii, ya. Maka nama ganggang hijau birunya adalah Anabaena cicadae. Ini simbiosis alga biru. Kemudian yang kedua simbiosis yang dilakukan antara bakteri dengan tanaman leguminosae atau tanaman kacang-kacangan. Kalau kalian perhatikan akar tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kemudian kacang orok itu ya, Acrotalaria, itu di bagian akarnya ada nodul-nodulnya. Nah, nodul-nodul itu isinya adalah bakteri Rhizobium, yaitu bakteri yang hidup di akar. Ingat ya, rhizo itu akar, bakteri yang hidup di akar. Kemudian proses yang ketiga, fiksasi nitrogen yang ketiga, ini yang dilakukan oleh bakteri yang hidupnya bebas, yaitu bakteri Azotobacter atau bakteri Clostridium. Kemudian fiksasi nitrogen yang keempat itu melalui secara alami, proses geofisika yaitu dengan kilat petir. Kemudian bercampur dengan oksigen maka akan membentuk nitrat. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana proses ini berjalan. Untuk proses yang 1, 2, 3, ini ya 1, 2, 3-nya di sini, ini nitrogen di atmosfer akan diubah menjadi senyawa amonia. Ya, menjadi senyawa amonia. Kemudian oleh proses yang 1 dan 4 yaitu fiksasi industri dan kilat petir itu bisa langsung diubah menjadi nitrat. Nah, kalau langsung diubah jadi nitrat, maka nitrat ini bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan ya. Nitrat ini bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan. Jadi prosesnya ini ke atas ya, N dalam tumbuhan. Menjadi nitrogennya tumbuhan, artinya menjadi proteinnya tumbuhan atau mikroba. Kemudian N dalam tumbuhan ini akan berpindah ke hewan atau manusia. Ya, kemudian kalau tumbuhannya mati, manusianya mati, akan menjadi bahan organik atau dari hasil ekskresi berupa ekskreta ya, berupa urin, tinja, itu proses mengembalikan nitrogen di tanah. Nah, nitrogen di tanah ya dalam bentuk senyawa ini dihasilkan dalam bentuk senyawa amonia ya, diurai dalam bentuk senyawa amonia atau amonium. Ini harus mengalami proses lebih lanjut, yaitu proses yang disebut dengan nitrifikasi. Ya, nitrifikasi. Ada 2 prosesnya. Yang pertama, perubahan dari amonia menjadi nitrit. Disebut dengan nitritasi. Ya, proses ini disebut dengan nitritasi. Bakterinya adalah bakteri Nitrosomonas. Kemudian, proses yang kedua adalah perubahan dari nitrit menjadi nitrat. Disebut dengan nitratasi. Ini dilakukan oleh nitrobakter. Bakteri nitrobakter. Nah, dalam bentuk nitrat inilah baru tumbuhan bisa memanfaatkan nitrogen untuk proses berikutnya, yaitu sintesis protein.
Ini kalau dalam tanah itu ada oksigen atau tanah itu subur, ada oksigen yang berada di dalam tanah. Tetapi kalau di dalam tanah itu kondisinya padat, tidak ada pori-pori yang menyebabkan memungkinkan oksigen ada di situ, maka nitrat ini akan mengalami perubahan menjadi gas N2 kembali, atau prosesnya disebut dengan denitrifikasi. Dalam konteks kesuburan tanah atau dalam konteks petani gitu ya, kondisi denitrifikasi ini merugikan. Karena harusnya dalam bentuk nitrat ini sudah bisa langsung diserap oleh tumbuhan, tapi karena kondisi tanahnya tidak subur, tidak ada oksigen, nitrat ini bisa diubah kembali menjadi gas N2 kembali di atmosfer. Nah, bakteri yang melakukan proses ini disebut dengan bakteri, contohnya itu ya, Pseudomonas denitrificans. Demikian penjelasan Bu Dewi mengenai siklus biogeokimia. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita dengan hidup secara sederhana. Hidup secara sederhana itu bagaimana? Mengurangi semaksimal mungkin sampah supaya kita tidak menjadi agen-agen yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Demikian teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Terima kasih. Demikian penjelasan Bu Dewi mengenai siklus biogeokimia. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih.